Bismillah, kembali kita bersama dalam kegiatan fikih berpetualang, dan kita akan kembali melanjutkan untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan kita dari komunitas pendaki. Kadang dalam proses pendakian tidak sedikit kita diminta oleh warga setempat untuk melakukan semacam ritual permisi untuk mendaki sebuah gunung. Pertanyaannya, apakah ini dibolehkan? Karena sebagian masyarakat menganggap jika kita tidak melakukan ritual atau aktivitas meminta izin sebelum mendaki, maka ini akan menyebabkan atau mendatangkan musibah bagi para pendaki-pendaki tersebut. Kita mengatakan yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan meminta izin itu adalah merupakan salah satu adab, salah satu akhlak kepada sesama manusia. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nur di ayat 27 sampai 29, yang mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki sebuah rumah yang bukan merupakan kediaman kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan ayat ini, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu adalah merupakan sesuatu hal yang lebih baik bagi kalian. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang wajibnya atau seharusnya seorang meminta izin ketika ingin memasuki tempat atau rumah orang lain. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ketika seorang akan masuk ke alam bebas, masuk atau mendaki gunung yang memang tidak ada penghuni dari tempat tersebut dari kalangan manusia. Ya. Maka kita mengatakan bahwasanya tidak ada perintah, ya, atau tidak ada keterangan daripada syariat seorang harus meminta izin, ya. Bahkan kita melihat aktivitas meminta izin, ya, atau dalam bahasa sebagian orang di mungkin Bugis Makassar mengatakan mapatabe untuk aktivitas mendaki gunung ini, ya, bisa malah kemudian menjatuhkan seseorang pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semestinya petualangan dan aktivitas alam bebas yang kita lakukan seharusnya mendekatkan atau lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah sebaliknya. Maka meminta izin sebagaimana yang dipahami dan dilakukan oleh tidak sedikit, ya, para travelers atau pendaki, ini adalah merupakan hal yang perlu diperbaiki. Ya, karena meminta izin hanya dilakukan pada tempat-tempat yang memang ada manusia di situ, ya, berpenghuni. Adapun alam bebas, ya, maka saya kira tidak ada dan tidak perlu untuk meminta izin secara khusus sebagaimana yang sering kita dapati di beberapa lokasi pendakian atau di lokasi pegunungan yang ada. Adapun berkaitan dengan musibah, maka sama sekali musibah itu tidak ada kaitannya dengan proses meminta izin sebelum mendaki. Musibah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang digambarkan di dalam surat Al-A'raf
Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran." Ya. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, saya sama sekali tidak memiliki ketetapan terhadap diriku. La amliku li nafsi naf'an wa la darran. Ya, aku tidak bisa menetapkan manfaat atau mudarat kepada diriku. Ini menggambarkan kepada kita bahwa manfaat, mudarat itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses kita meminta izin. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, proses meminta izin itu boleh saja dilakukan kepada pemilik atau pengelola wahana-wahana pendakian. Ya, karena tidak sedikit dari wahana-wahana pendakian itu warga masyarakat kadang meminta kita untuk meminta izin, bahkan meminta kepada kita untuk membayar sebagian kontribusi, ya untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Jika ada yang hilang atau kesasar di gunung, maka mereka adalah orang pertama yang akan melakukan proses pencarian. Maka meminta izin kepada mereka, meminta izin bahkan membayar kontribusi itu, ya insya Allah tidak mengapa. Lain halnya dengan meminta izin kepada sesuatu yang tidak jelas, ya, sesuatu yang hal yang dianggap gaib oleh sebagian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.